Polisi menjelaskan kronologi asisten rumah tangga asal Pemalang, Siti Kotimah, yang disiksa di sebuah apartemen di Simpruk, Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Julpan menuturkan, kejadian berawal pada Maret atau April 2022 saat korban bekerja sebagai ART di kediaman SK dan MK yang merupakan pasangan suami istri. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini, saya dalam menyampaikan rilis ungkap kasus ini didampingi oleh beberapa rekan yang berkepentingan dalam penanganan kasus ini. Di antaranya ada dari LPSK, kemudian juga dari KSP, Kepala Staf Kepresidenan hadir di sini. Kemudian juga ada dari KPPA hadir, kemudian dari Polda sendiri, dari Subdit Resmob, yaitu Pak Subdit Resmob, dan juga Pak Subdit Renakta. Ini adalah subdit yang menangani kasus ini dalam penyidikan kita. Rekan-rekan sekalian, saya akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap korban, yang mana korban ini merupakan seorang asisten rumah tangga atau ART. Kasus ini diungkap oleh Subdit Resmob dan juga Subdit Renakta Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tim gabungan dari Subdit Renakta dan Subdit Resmob di Krim Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap pelaku kasus yang merampas kemerdekaan seseorang dan atau pengeroyokan dan atau penganiayaan dan atau kekerasan fisik dalam rumah tangga dan atau kekerasan psikis dalam rumah tangga, dan turut serta melakukan dan atau menyuruh melakukan kejahatan tersebut. Kasus ini mendasari dari laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya pada tanggal 9 Desember tahun 2022. Adapun waktu dan tempat terjadinya kasus ini adalah pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2022. Jadi antara September sampai Desember terjadi kekerasan yang dialami oleh seorang ART ini. Adapun korban dalam hal ini yaitu seorang asisten rumah tangga atau ART, inisialnya SKH, seorang perempuan umur 23 tahun, yang mana dalam hasil visum ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, kemudian lebam di kedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri. Kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, kemudian luka lecet di pinggul diakibatkan gesekan, luka bakar di kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, kemudian luka tersebut mengakibatkan atau mendatangkan bahaya maut bagi korban. Demikian hasil visum yang kita terima. Dalam kasus ini penyidik sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang tadi kita tampilkan. Di antaranya adalah SK laki-laki umur 68 tahun. Ini merupakan majikan yang perannya adalah membeli borgol dan rantai. Kemudian MK, perempuan, ini juga
majikan, jadi istri daripada SK. MK ini adalah istri dari SK, umur 64 tahun. Perannya ini menampar, mencakar, memerintah para ART yang lain yang berjumlah 4 orang untuk memborgol, merantai, merendam kaki korban dengan air panas dan garam. Kemudian ada JS, ini perempuan, umur 31 tahun, ini anak daripada saudara SK dan saudari MK. Perannya adalah memborgol dan memukul korban. Kemudian yang lain adalah para pembantu yang lain atau ART yang lain yang terlibat dalam kasus ini sehingga ditetapkan sebagai tersangka juga. Di antaranya E, laki-laki, umur 35 tahun, ini perannya memukul dengan besi, menendang, memborgol, merantai, dan menyuapi dengan cabai. Kemudian yang kelima ST, perempuan, umur 25 tahun, peran memukul, menendang, menampar, membantu, merantai korban. Kemudian yang keenam PA, perempuan umur 19 tahun, perannya memukul dan merantai. Kemudian yang ketujuh IY, ini perempuan umur 38 tahun, perannya menampar, menendang, membantu merantai, membawakan ember berisi air panas. Kemudian yang ke-8 S, perempuan umur 48 tahun, peran menampar dan memukul korban. Adapun barang bukti yang diamankan oleh penyidik sampai dengan saat ini berjumlah 22 barang bukti yang kita gelar semuanya di depan ini. Nanti akan kita perlihatkan juga kepada rekan media sekalian. Di antaranya ini ada 1 buah sapu lidi, kemudian sapu ijuk, 3 buah borgol, 2 buah rantai, 3 buah kunci gembok, 3 buah kandang anjing, kemudian juga 1 buah ember, 1 buah keset warna merah, kemudian ada barbel, gayung, kemudian ulekan yang untuk membuat cabai, kemudian 1 buah bangku, tas hitam, kemudian juga ada HP, kemudian juga kita amankan 1 buah DVD, digital video recorder yang berada di TKP, yaitu di unit apartemen Simpruk Indah lantai 12, unit 01. Ini kita amankan sehingga dari DVR ini kita bisa melihat visual terjadinya kekerasan itu yang menjadikan bukti terjadinya kekerasan terhadap korban. Kemudian juga barang bukti yang kita amankan atau kita jadikan barang bukti dalam kasus ini adalah hasil visum dari Rumah Sakit Dr. M. Azhari, yang mana tadi saya sudah sampaikan yang merupakan apa yang menjadi hasil visum terhadap korban. Kemudian modus operandi dalam kasus ini adalah para pelaku ini melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara menyiramkan air panas, kemudian memukul dengan sapu dan tangan, memborgol, merantai kaki dan tangan, bahkan memvideokan peristiwa tersebut. Ya, memvideokan peristiwa tersebut di dalam handphone. Ini sudah kita sita semua, ya, handphone dan juga DVR. Dalam handphone tersebut kita temukan gambar-gambar dan juga video pada saat korban dilakukan kekerasan oleh para tersangka. Adapun kronologis terjadinya kasus ini berawal pada bulan sekitar Maret dan April tahun 2022, di mana korban ini bekerja sebagai ART atau asisten rumah tangga di rumah saudara SK dan saudari MK yang beralamat di apartemen Simpruk
Kemudian di sana juga terdapat 5 orang pembantu yang lain atau ART yang lain yang pada akhirnya juga ikut melakukan kekerasan terhadap korban ini. Dan juga ada satu anak daripada saudara SK dan MK yang juga kita tetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam kekerasan ini. Kasus ini berawal dari adanya keterangan yang diberikan korban kepada penyidik dan juga hasil pemeriksaan kita terhadap tersangka bahwa di bulan Juli 2022 ini korban ketahuan oleh saudari MK menggunakan celana dalam miliknya, sehingga saudari MK ini marah besar terhadap korban, kemudian meminta HP milik korban, dan mulai saat itu korban ini sering mengalami kekerasan secara fisik. Kemudian pada tanggal 19 September 2022, kurang lebih pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, ketika korban sedang memasak air untuk ART yang lain, jadi ini air panas maksudnya, tiba-tiba saudari MK menyiramkan air tersebut ke kaki korban yang mengenai telapak kaki hingga bawah lutut korban. Kemudian juga memukul kepala korban, menampar sehingga membuat korban mengalami luka yang cukup parah. Kemudian saudara SK ini juga melakukan penganiayaan dengan menyudutkan batang rokok yang masih menyala pada korban, kemudian menggunakan besi sekurat jarum suntik yang dipanaskan terlebih dahulu lalu ditusukkan ke tangan korban. Adapun 5 ART yang lain yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka juga, ini juga berperan dalam kekerasan ini, baik itu melakukan pemukulan, kemudian membantu melakukan kekerasan, kemudian mengikat tangan korban, memborgol, merangkai dan sebagainya. Kemudian saudara MK yang kita ketahui merupakan sang majikan yang marah di awalnya karena celananya terpakai oleh korban. Ini juga pernah menyuruh korban untuk memakan kotoran. Ini kotoran hewan ya terhadap korban. Perilaku tersebut dilakukan oleh para terlapor sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan korban dibawa oleh petugas dari rumah tersebut pada tanggal 7 Desember 2022. Kemudian kronologis pengungkapan kasus ini, Polda Metro Jaya mendapat laporan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana kekerasan yang dialami oleh seseorang yang kemudian diketahui sebagai ART yang bekerja di apartemen Simpruk. Kemudian petugas dari Polda Metro Jaya, baik dari Subdit Renakta dan juga Subdit Resmob, ini mendatangi TKP, kemudian mendapati korban atas nama saudari SKH. Kemudian petugas mengamankan korban, kemudian para terduga pelaku dari apartemen Simpruk dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, hingga akhirnya penyidik memiliki keyakinan berdasarkan pasal 184 KUHP untuk menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Adapun mereka semua saat ini sudah kita sangkakan dengan sangkaan pasal 333 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 44 atau pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2001
4 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, junto pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP. Adapun ancaman hukumannya dalam pasal-pasal yang diterapkan kepada para tersangka ini, pasal 333 KUHP itu pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pada pasal 170 KUHP ini pidana penjara paling lama 9 tahun. Kemudian pasal 351 KUHP ini dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Adapun pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dipidana paling lama 10 tahun atau denda 30 juta rupiah. Sedangkan pada pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini dipidana dengan kurungan paling lama